Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dari TRO Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Dalam PPT ini, hari ini kita akan belajar satu penjelasan singkat tentang apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. Kedua, Laplace transformation dan transfer function. Tiga, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Keempat, pengenalan sistem menggunakan diagram blok dan cara penggunaan. Kelima, menjelaskan source block, sink block, math library, matrix, user-defined function, lookup table, mux, demux, bus selector, dan switch, logic operation, subsystem, dan using M-file. Nah, apa sih MATLAB itu? MATLAB atau lengkapnya Matrix Laboratory adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks untuk komputasi numerik, pemrograman analisis data, visualisasi, serta pemodelan dan simulasi sistem. Awalnya, MATLAB diciptakan pada akhir 70-an oleh Cliff Moller untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari aljabar linear tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Sering waktu, MATLAB berkembang menjadi salah satu software standar internasional yang digunakan secara luas dalam bidang akademik, riset, dan industri. Komponen MATLAB. 1. Bahasa MATLAB, bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis matriks, digunakan untuk komputasi matematis, algoritma, hingga pembuatan aplikasi. Kedua, lingkungan MATLAB, antarmuka interaktif yang memudahkan penggunaan MyScript, debugging, serta mengelola file. Ketiga, grafik dan visualisasi. Kemampuan membuat grafik 2D, 3D, animasi, dan visualisasi data interaktif. Keempat, toolbox. Paket tambahan sesuai bidang tertentu, seperti signal processing, control system, machine learning, image processing, neural network, dan lain-lain. Simulink yang nantinya akan sering kita gunakan itu platform khusus untuk melakukan pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis serta visual menggunakan diagram blok. Nah, apa sih fungsi dan kelebihan MATLAB ini? Nah, pertama kita akan bahas fungsinya. Atau ada komputasi matematis, pemrograman dan algoritma. 3. Analisis dan visualisasi data. Keempat, pemodelan dan simulasi. 5. Prototyping dan riset. Kelebihannya, antarmuka mudah dipahami, user-friendly, memiliki banyak toolbox lengkap untuk berbagai bidang, visualisasi data sangat kuat dan interaktif, integrasi dengan Simulink untuk pemodelan sistem, dan terakhir, dipakai luas di seluruh dunia, standar di universitas, riset, dan industri. Kekurangannya, lisensi berbayar dengan harga yang cukup mahal, hingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang memadai. Ketiga, kurang fleksibel dibandingkan bahasa pemrograman open source seperti Python atau R. Nah, setahu saya, mengapa sih dibutuhkan komputer dengan spesifikasi yang memadai? Itu karena aplikasi MATLAB ini tuh RAM-nya gede, kurang lebih membutuhkan sekitar 23 GB. Nah, apa sih itu Simulink? Apa ya Simulink itu? Jadi Simulink adalah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis diagram blok yang dikembangkan MathWorks dan integrasi dengan MATLAB.
Software ini digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, menganalisis, serta mengimplementasikan sistem dinamis kontinu, diskrit maupun campuran. Guna dapat menggunakan model secara visual dengan blok-blok fungsional kayak sumber sinyal, blok matematika, filter, sensor, aktuator, lain dan lain-lain yang dihubungkan menyerupai diagram alir untuk merepresentasikan sistem nyata. Dikembangkan sejak awal 90-an sebagai tambahan MATLAB untuk model based design. Kini, Simulink telah menjadi standar internasional dalam desain dan simulasi di bidang teknik, sains, dan industri. Nah, komponen Simulink tuh ada banyak teman-teman. Yang pertama tuh ada Simulink Editor. Nah, ini tuh untuk membangun model berbasis blok diagram. Yang kedua ada Library Browser. Ini adalah koleksi blok standar dan toolbox tambahan. Yang ketiga ada Solver. Ini adalah algoritma numerik untuk menyelesaikan permasalahan diferensial dan diskrit. Yang keempat ada Scope dan Data Inspector. Ini adalah alat visualisasi sinyal hasil simulasi. Yang kelima ada subsistem dan model refreshing. Ini adalah modularisasi untuk model skala gede. Nah, yang keenam ada state flow, eksistensi untuk logika state machine dan event driven. Yang ketujuh ada Simscape. Ini adalah toolbox pemodelan fisik multidomain, yaitu mekanik, elektrik, fluida, dan thermal. Yang terakhir ada coder tools. Ini menghasilkan kode otomatis. Code-nya itu bisa jadi C, C++, DL, PLC untuk embedded system. Selanjutnya, fungsi dan kekurangan Simulink. Fungsinya itu ada pemodelan sistem dinamis, simulasi, analisis dan tanding, verifikasi dan validasi, dan implementasi. Kelebihannya, visual, intuitif, dan mudah dipahami lintas disiplin. Yang kedua, toolbox dan add-on lengkap untuk berbagai bidang. Yang ketiga, mengurangi kesalahan karena dapat diuji sebelum implementasi. Yang terakhir, mendukung model based design yang mempercepat pengembangan. Kekurangannya, lisensi berbayar cukup mahal, membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi, model besar bisa sulit dikelola tanpa modularisasi. Terakhir, tidak open source sehingga ketergantungan pada network tinggi. Nah, selanjutnya kita membahas dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang keadaannya berubah seiring waktu. Laplace transformation dan transfer function adalah alat matematika fundamental untuk menyederhanakan analisis sistem dinamis. Transformasi Laplace adalah sebuah teknik matematika yang mengubah persamaan diferensial yang rumit dan berada dalam domain waktu F(T) menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana dan berada dalam domain S (Fs). Ini memungkinkan kita menganalisis sistem dengan aljabar biasa kan kalkulus. Fungsi alih atau transfer function adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output sebuah sistem. Didefinisikan sebagai rasio dari transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi semua kondisi adalah 0. Nah, model dan simulasi. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar yang paling kiri itu ya teman-teman. Model adalah proses membuat representasi dari sistem nyata dalam bentuk model yang lebih sederhana, namun tetap mencerminkan perilaku utamanya.
Model bisa berupa fisik, matematis, logika, atau visual, seperti persamaan, diagram blok, atau simulasi komputer. Simulasi adalah proses menjalankan atau menguji model yang sudah dibuat untuk melihat perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Simulasi memungkinkan kita memahami respon sistem, menguji parameter, dan mencoba berbagai skenario tanpa harus membangun sistem nyata. Nah, jenis modeling dan simulasi. Modeling itu jenisnya ada fisik, prototipe atau miniatur sistem nyata. Kedua, ada matematis. Ini adalah persamaan aljabar atau diferensial. Ketiga, diagram atau visual. Blok diagram, misalnya di simuling yang seperti contoh tadi. Dan terakhir ada komputasional, berbasis algoritma dan logika. Simulasi kontinu. Sistem berubah terus-menerus terhadap waktu. Discrete. Sistem berbasis event atau kejadian. Hybrid. Gabungan kontinu dan discrete. Stokastik. Melibatkan ketidakpastian atau probabilitas. Nah, selanjutnya pemodelan sistem. Nah, pemodelan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada mekanik, kedua elektrik, dan ketiga hidrolik. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya ya, teman-teman, yang di bawah itu, bawah kiri. Nah, selanjutnya kita akan breakdown satu-satu. Yang pertama ada pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik adalah proses abstraksi sistem mekanik yang kompleks menjadi model matematika yang lebih sederhana. Model matematika ini dapat digunakan untuk memahami perilaku sistem mekanik, memprediksi kinerja sistem mekanik, dan merancang sistem mekanik baru. Salah satu contoh sistem mekanik adalah elemen pegas translasi. Nah, di sini kami mencantumkan contoh soal dari pemodelan sistem mekanik itu ya, teman-teman, yang berupa elemen pegas translasi. Lanjut aja ya, teman-teman. Selanjutnya ada pemodelan sistem elektrik. Maaf, teman-teman, itu judulnya salah. Nah, yang benar elektrik ya, teman-teman. Nah, jadi pemodelan sistem elektrik itu merupakan alat yang penting untuk memahami, menganalisis, merancang, dan mengendalikan sistem kelistrikan secara lebih efektif dengan menggunakan model yang akurat dan tepat tanpa mengembangkan kelistrikan yang lebih andal, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, di sebelah samping kiri itu merupakan gambar rangkaian RC. Rangkaian RC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dilambangkan dengan R dan kapasitor yang dilambangkan dengan C yang disusun seri atau paralel. Rangkaian ini banyak dipakai di dunia teknik, misalnya untuk filter sinyal, delay, osilator, atau integrator diferentiator. Nah, untuk rumus dasarnya tuh ada yang di sebelah kiri ini ya, teman-teman, kiri atas itu. Nah, ini ada contoh soal juga. Diketahui resistor dengan 10 kilo ohm dan kapasitor 100 F dengan tegangan 12 volt. Nah, ditanya, nilai konstanta waktu tegangan kapasitor setelah 5 detik saat proses. Langsung aja kita skip ke sistem model hidrolik. Pemodelan sistem hidrolik adalah proses membuat representasi matematis atau simulasi dari sistem hidrolik untuk menganalisis, memprediksi, dan yang terkait dengan pemodelan sistem.
hidrolik. Nah, ini ada contoh rangkaiannya dan contoh soal. Nah, apa sih tujuan dari pemodelan sistem hidrolik ini? Tujuannya adalah analisis kinerja, desain optimal, dan memprediksi. Metodenya tuh pemodelan matematis, simulasi komputer, dan pemodelan fisik. Selanjutnya, kita mengenal sistem kontrol. Nah, apa sih sistem kontrol itu? Sistem kontrol adalah susunan komponen yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau sistem lain agar dapat menghasilkan luaran output yang diinginkan. Diagram blok adalah cara visual yang efektif untuk merepresentasikan sistem kontrol dengan menyederhanakan interaksi antar elemen dan alur kerjanya. Ada dua jenis sistem kontrol yang umum, yaitu open loop dan closed loop. Nah, apa sih open loop itu? Apa sih perbedaan open loop dan closed loop? Nah, kita akan breakdown satu-satu nih teman-teman. Yang pertama, kita akan bicarain tentang apa sih open loop itu. Nah, dalam sistem kendali loop terbuka, sinyal kendali yang dianggap masukan dikirim ke sistem dengan sistem merespon tanpa mempertimbangkan keluaran. Kekurangan sistem ini adalah tidak memantau perilaku sistem secara terus-menerus. Contohnya, sistem kendali loop terbuka adalah mesin cuci. Di sini, operasi perendaman, pengeringan, pembilasan dilakukan tepat waktu. Nah, sedangkan closed loop, dalam sistem kontrol loop tertutup, sensor digunakan untuk memberikan kinerja sistem dan kemudian menyesuaikan input kontrol. Sistem ini disebut juga sistem kendali umpan balik. Dibandingkan dengan OLCS, dia terus mantau keluaran dan membuat beberapa perubahan berdasarkan perbedaan antara keluaran yang diinginkan dan keluaran aktual. Contoh sistem kendali loop tertutup adalah pemanas termostat, mempertahankan dan mengontrol suhu. Dan itu yang kayak di AC itu teman-teman. Nah, gimana sih cara pakai Simulink tuh? Nah, sini aku tutorin teman-teman. Yang pertama, kita buka MATLAB. Terus, ketik Simulink di command window. Kan muncul Simulink start page. Kalau enggak, di atas gitu ya teman-teman, biasanya itu udah ada Simulink. Teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, selanjutnya, membuat model baru. Pilih blank model, simpan model dengan nama yang sesuai. Selanjutnya, buka library browser. Cari blok sesuai kebutuhan, misalnya sumber sinyal, blok operasi matematika, subsistem, scope untuk output. Lalu, drag dan drop ke area model. Nah, yang keempat, ada cara menghubungkan blok. Gunakan mouse untuk menghubungkan port input-output antar blok. Pastikan arah aliran sinyal benar dari kiri ke kanan. Selanjutnya, mengatur parameter blok. Klik ganda pada blok, atur parameter. Misalnya, frekuensi sinyal, gain, konstanta, dan lain-lain. Sesuaikan kebutuhan simulasi. Selanjutnya, menjalankan simulasi. Atur waktu simulasi di toolbar, misalnya 10 detik. Klik tombol run, hasil akan muncul di scope atau blok output lainnya. Menyimpan dan dokumentasi file ini nanti tuh bentuknya bakal jadi SLX. Nah, sekian dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.